gini Ya saling bergandengan. saling bergandengan gitu kayak anak Tarik-tarik. Ustate sampai ditarik-tarik. ustadz di depan sampai Disorong sama jamaah. jadi Sangat laki-laki. kurang ajar sekali. Terus kita menuju ke gerbang gitu ya, kalau pakai baju ihram Sambil selama perjalanan itu baca doa labbaik Allahumma labbaik, itu namanya talbiyah apa ya? Ya sampai Talbiyah sampai ketemu Ka'bah. sampai ketemu Ka'bah itu baru berhenti. Jadi di sana pokoknya dibimbing full teman-teman, gimana doa-doanya, cara-caranya, niatnya di Arab gimana. Gitulah pokoknya lengkap sekali alhamdulillah. Terus kita baca itu sampai jalan kaki ya, itu dari terminal itu udah parkiran bis sampai ke menuju ke Ka'bah. Serombongan gitu. Seret lah. Sudah di depan Ka'bah kita sangat terharu teman-teman. Pertama kali melihat Ka'bah itu Masya Allah, mak teratap gitu. Ternyata itu kalau di TV kan ya kayak segitulah, tapi ketika di dunia nyata itu besar teman-teman. Ya, Saya tidak menyangka sebesar itu. langsung terenyuh gitu hati saat melihat langsung gitu. Mak Dari teratap. jauh gitu, ya ampun. Oh, dari jauh itu sudah kelihatan jam tower jamnya. Ya, tower. Waktu di base itu sampai di perjalanan itu sudah heboh. Wah, itu gitu. Jam viral. Viral tower jamnya. Terus Tower waktu jam hijau itu. waktu masuk gerbang menuju Ka'bah, kelihatan pucuke wis ya ampun, terharu pengen nangis. Iya. Ya, terus kita ketemu Ka'bah ya, itu sambil rombongan gitu dan banyak manusia di situ. Terus kita menuju ke titik start. Di situ ada lampu warna hijau, teman-teman. Sejajar dengan Hajar Aswad gitu. Iya. Itu Hajar Aswad di sini, terus di tembok itu ada warna hijau. Lampu. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu ada 4 lantai untuk tawaf. Jadi di situ ada lampu semua hijau. Buktikan sejajar dengan Hajar Hajar Aswad. Aswad. Jadi pertama ada rukun umroh, itu yang pertama niat ikhram itu yang sudah dilakukan tadi di mikot itu ya. Yang kedua adalah tawaf, yaitu tawaf di start dari Hajar Aswad 7 kali, dari kiri gitu muternya 7 kali, rukun kedua. Setelah 7 kali selesai, mana namanya sa'i di Sofa dan Marwah itu juga sama, ada 4 lantai itu, 1, 2, 3, 4, ada petunjuk-petunjuknya gitu, 7 kali. Semua ada tempat sa'inya. Semua ada tempat sa'inya ternyata. Ketika lampu hijau itu nanti ya, terus setelah sa'i selesai baru tahallul, cukur rambut. Ya itu 4 komponen itu yang wajib rukunnya umroh. Ya terus kita bahas tentang tawaf dulu ya Neng ya. Tawaf kemarin itu sangat banyak orang. Terus untuk startnya kita kayak melambaikan tangan gini saat awal start lewat Hajar Aswad itu. Startnya gitu kayak Bismillah Allahu Akbar gitu, baru kita start. Dan itu gandeng-gandengan gitu teman-teman. Wah, baru putaran ke-6 itu mendekat ke Ka'bah. Benar-benar mendekat ke Ka'bah untuk menyentuh Hajar Aswad kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya menyentuh Ka'bah atau dindingnya itu kita berdoa di situ. Tapi ya butuh perjuangan yang sangat hebat teman-teman. Itu kayak yang tasnya, benar tak? Ini tasnya. Mana tasnya? Di situ. Jadi kita bawa tas cangklong gitu teman-teman. Ya ampun, subhanallah. Setelah saya menyentuh Hajar Aswad dan keluar itu beban terasa ringan, enteng sekali. Ternyata yang saya rasakan itu tas saya ketinggalan, lepas, jatuh. Ternyata entengnya itu karena udah enggak manggul tas. Jadi enteng jalan. Habis nyentuh Hajar Aswad enteng. Habis itu sholat selesai tawaf, baru sadar, loh makanya agak enteng, tasnya ketinggalan. Tapi alhamdulillah ada orang India yang menyelamatkan tas ya, saya. Itu hari tawaf pertama tuh ya. Iya, waktu umroh itu tawaf pertama. Jadi di lautan manusia tersebut itu sudah selesai tawaf, terus kita sholat dulu teman-teman. Kita selesai tawaf itu sholat, wajibnya sholat di mana Makom Ibrahim, belakang Makom Ibrahim. Setelah tawaf itu wajibnya seperti itu, sholat dulu, sholat selesai tawaf. Itu kita
memutuskan sholat dulu daripada Cari mencari tas. tas dulu. Oh itu penting, tasnya itu ada paspor, ATM, uang. Kalau iqomah nggak ada. Ya, Semua paspor yang itu pokoknya saya. paspor penting-penting, Penting. visa itu HP. tertinggal di situ, HP. Ya, itu tidak terasa ya teman-teman. Kalau secara logika kita mencari di lautan manusia itu tidak mungkin ketemu. Secara logika seperti itu. Jadi kita memutuskan sholat dulu, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita selesaikan kewajiban kita sholat, Ya. sholat dulu, terus baru berdoa. Selesai itu kita ikhtiar untuk mencari, walaupun harapannya itu mungkin kecil ya, tapi kita percaya bahwa di situ doa akan dikabulkan, cepat dikabulkan. Itu adalah rumah Allah, dekat dengan Allah gitu. Jadi kita berdoa, Bismillah, ya Allah saya mencari tas, paspor, la haula wala quwata illa billah. Kita berusaha, yang penting kita berusaha mendekati kira-kira di mana tadi kalau diperkirakan ketika menyentuh Ka'bah tadi. Tembok Ka'bah, dinding Ka'bah. Itu banyak yang menarik-narik. Bahkan sampai ada yang copot itu baju ihramnya. Injak-injak, ada orang yang jatuh juga ada. Sangat banyak. Itu bayangkan teman-teman, di malam takbir di bulan Ramadan itu sangat lautan manusia, Masya Allah. Tidak terkira-kira. Itu gimana? Kok bisa tasnya ketemu? Kita mencari ke situ dulu. Tujuannya langsung ke sampingnya yang kita pegang tadi. Sebelum Hajar Aswad kita elingnya seperti itu. Sebelum Hajar Aswad. Setelahnya Hajar Aswad kayaknya. Terus kita menuju ke situ. Masya Allah, alhamdulillah itu ada orang yang bawa tasnya gini. Ini bawa tasnya gini, ditenteng gini. Dinaikkan gitu. Orang India itu. Orang India. My bag apa? Di sini ada jarum pentulnya gitu. Jarum pentul. Ciri-cirinya jarum pentul ya. Kita nyampe setelah sholat itu. Langsung menuju dinding itu. Ada orang bawa gini. Ngomong apa itu saya tahu. Masya Allah itu tas istri saya ya akhi. Baik, ada jauh ada. Terus kan ada jarum pentulnya tuh. Dia lihat, oh ya mungkin ini beneran punyanya dia. Ada, ini punya perempuan, ini pasti ada jarum pentulnya. Ini punya istri saya. Terus dilihat, ada paspor Aziza. Takutnya kan mau dicek dulu ini dicek bener dulu. apa enggak. Dia memang mau ngecek gitu Neng. Ayo kita ke sana, kita cek dulu gitu kan. Terus dia lihat jarum pentul, aku ngomong ada paspor, ada jauh. Ada jauh gitu. Terus dia lihat kamu, bener. Dia tidak berpikiran yang aneh-aneh, ya percaya gitu, terus saksikan gitu, alhamdulillah. Terus saya syukron kasir. Tuh, terharu saya teman-teman itu. Dari awal pemberangkatan itu memang saya selalu dibantu orang India. Kayak di pesawat itu juga orang Indianya juga baik-baik. Terus yang motoin kita berdua kan juga orang India ya. Minta tolong. Itu yang anak muda itu. Anak muda dari India itu ya. Terus yang waktu kita hari kedua untuk tawaf ya bentar, jangan tawaf dulu, ini kan belum selesai nih, wajib umrah belum selesai. Tawaf 7 kali sudah kehilangan tas, terus alhamdulillah ada keajaiban, doa kita dikabulkan, Masya Allah. Itu terbukti. Kalau sampai hilang paspor iqomah itu bayar 3.000 real, 12 juta. Iya, 12 juta dendanya. Alhamdulillah. 12 juta aman. Saya jadi itu ya, kalau di depan Ka'bah itu doanya Masya Allah itu kayak yang langsung dikabulkan gitu loh teman-teman. Saya terharunya di situ. Sudah selesai ya, kita menuju ke sa'i. Ya, rukun pertama ihram sudah, tawaf sudah, sa'i. Sa'i dari Bukit Sofa dan Marwah. Ternyata ada 4 lantai itu. Kita terpisah dari rombongan ya teman-teman, tentunya dari rombongan Al-Marwah tadi. Terus kita menghubungi grup. Di mana kumpul di mana? Oh ternyata kumpul di gerbang sa'i gitu ya. Kita menuju ke situ, minum air zam-zam. Sunahnya sebelum tawaf. Banyak ceret-ceret gendul-gendul gitu, tinggal dipencet air zam-zam. Spencer nah cek keren. Spencer kayak sunahnya itu kita berdiri dan harus ya mungkin kalau baca niat bismillah gitu. Terus minumnya sampai penuh, itu enggak bakal muntah ternyata sampai kelompokan enggak bakal muntah, ternyata bener enggak muntah. Untuk tenaga sa'i. Terus kita berkumpul di situ, sudah ada Pak Ustadznya dan teman-teman, kita berangkat sa'i.
sa'i ya deket-deket situ, dekat Ka'bah, dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah, di sampingnya orang tawaf itu ruangannya, seret agak ke sini 7 kali, seret bolak-balik gitu, seret Sofa Marwah sampai 7 kali. Di tengah-tengah itu ada tanda warna hijau ya nih kan, lampu warna hijau. Jadi selama ada lampu itu kira-kira 50 meter atau 30 meteran seret gitu, kita lari-lari kecil untuk laki-laki. Seret, sudah selesai 7 kali ya. Tapi awal-awal itu saya juga ikut lari karena takut ketinggalan rombongan. Tapi katanya suami nggak usah ikut lari karena yang Wajibkan itu lari laki-laki. Setelah 7 kali selesai itu baru kita di tahallul ya, cukur rambut. Saya kemarin minta tolong dicukur Ustadz ya, beberapa helai gitu, 3 helai. Bismillah, saya niat untuk mengikuti sunnah Nabi gitu, 3 sedikit gitu, sedikit. Untuk perempuan juga sama, sekitaran 1 jengkal, 1 driji gitu, seret, potong. Sudah selesai. Pulang. Bisnya waktu itu tidak beroperasi karena sudah malam takbir. Bisnya iya benar. Waktu itu malam takbiran tidak ada bis ketika pulang ke bis hotel. Yang gratisan itu loh. Ya. Adanya yang taksi itu berapa gitu, pokoknya kita urunan kan 60 real itu. 60 real dibagi orang 5 ya sekitaran kita ya 15 real. Pokoknya 60 real itu sebenarnya mungkin lebih murah ya, karena waktu itu kita kayak yang adanya cuman itu taksinya gitu. Ketika nyampe di hotel pun dia ngapusi dia 100 real itu. Padahal 60 real janjinya gitu. Apa tuh deal-dealannya waktu belum naik itu 60 kan ditawar. Waktu ketemu Ustadz. Waktu ketemu Pak Ustadz pembimbing itu malah dinaikkan 100 real gitu. Tapi akhirnya 60 kok. Ya 60 alhamdulillah. Ya 60. Jadi ternyata di area sekitar itu ada orang yang kurang baik juga ada ya teman-temannya. Ada juga waktu megang dinding Ka'bah itu saya malah dijotos ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu Arab. Ya bahasanya sih bahasa Arab, nggak tahu negara mananya ya. Nggak tahu orang Ketika mana. Neng ini megang di tawaf tadi yang hilang itu ditarik-tarik kan. Nah sampingnya ada ibu-ibu itu mukul-mukul itu. Nggak tahu yang dipukul kepalanya. Ini pukul lengan. Suruh minggir aku. Memang niatnya itu ada ibu-ibu yang terjebak di situ niatnya. Tapi kan saya sudah berusaha di belakangnya bapak-bapak. Udah di belakangnya bapak-bapak kan aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Belakang rame, depan bapak-bapak sebelah wes keliling saya kan sudah orang semua mundur, nggak bisa minggir, nggak bisa. Saya sudah di belakangnya bapak-bapak, seharusnya yang mukul saya itu yang minggir biar ibu-ibu ini lewat, tapi saya terus yang dipukul. Niatnya mungkin bagus buat nolongin ibu-ibu, tapi kok ya mukul gitu. Aku ada rasa benci. Tapi sebenarnya itu sifat yang nggak boleh ya, soalnya di tanah suci. Jadi ada cerita yang lain itu juga, Mas Habib cerita kalau ada orang yang menerima jamaah umroh gitu, katanya sih bantu dibukakan jalan untuk tawaf. Ya. Bukakan jalan tawaf. Setelah tawaf selesai dia minta uang gitu ternyata. Padahal dilanya itu enggak ada kayak gitu. Dikira itu membantu gitu. Ada juga cerita seperti itu. Entah itu real atau enggak, tapi ada cerita seperti itu. Di salah satu akun YouTube juga aku pernah dengar ada yang minta 2 juta rupiah. Tuh dibantu jalannya, terus setelah bisa masuk, setelah keluar itu dimintain uang 2 juta. Itu YouTuber siapa itu pernah cerita pokoknya. Iya, kalau di tempat sejarah kayak ziarah di Jabal Uhud, Jabal apa gitu juga ada tukang foto. Kalau itu versi tukang foto. Ya memaksa untuk foto, ya foto jelas cepet. Setelah kena satu foto itu diminta 500 real.
sekitar berapa? 500 kali 4 2 juta berarti. 500 kali 2 4.000. juta. 2 juta. Oh iya 2 juta juga berarti ya. 2 juta juga satu ya, seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati ya. Kalau bisa kalian deal-dealan harga dulu. Didilan harga dulu. Kalau pengen foto Kalau atau pengen apa. foto atau apapun lah itu didilan harga. Nanti karena dia kayak ngepok basa Jawane ngepok ning buri ngono. Wah, langsung semene ngono. Waduh. Seperti itu teman-teman, pengalaman yang bisa kita sharing. Terus kita mau Pokoknya sharing lagi. dalam tanah suci itu jangan berpikiran yang buruk, harus yang bagus-bagus, Yang positif. yang positif. Termasuk saya tadi agak memiliki dendam sedikit kepada ibu yang menjatuhi saya, itu sebenarnya tidak boleh. Karena doa-doa di situ sangat tepat dikabulkan gitu ya teman-teman, masya Allah. Iya. Insya Allah doa-doa yang lain juga terkabul, teman-teman juga. Ya, semoga bisa menyusul untuk haji dan umroh. Amin. Amin. Terutama semoga kalian semua bisa segera haji. Karena menyempurnakan rukun Islam. Dan semua keluarga juga ikut insya Allah, amin. Amin. Terus kita selesai ya rangkaian umroh, kita lanjut ke hotel. Tidur, Besoknya makan. kita terserah dari Ustadz, terserah kalian mau berangkat jam berapa, saya sudah tidak membimbing. Ya. Silakan kalian berangkat sendiri sepuasnya. Nah, itu masih ada waktu. Kemananya kalau mau sholat id di sana, ada teman itu menyarankan nggak usah pulang setelah umroh, itu tidur atau apa, melakukan aktivitas di umroh. Karena kalau mau sholat id di Ka'bah itu sangat susah. Jadi jam 12 malam itu semua akses ke Ka'bah itu sudah ditutup. Jadi kalau bisa yang mau sholat id di Ka'bah itu sebelum jam 12 malam itu harus sudah berada di Ka'bahnya biar bisa sholat id bareng di sana. Terus itu kemarin teman-teman yang ada sholat id di sana ya, berangkat itu ya ada yang sebelum subuhan sudah berangkat gitu, jalan kaki, tidak ada bus sama sekali. Iya. Taksi pun juga aksesnya sulit di situ karena lautan manusia. Ya di situ sholat id sudah selesai, terus kita pulang teman-teman ya. Kalau kita kemarin setelah sholat id ke sana tawaf. Ya itu ada sunnah tawaf gitu. Kalau setelah selesai umroh kita boleh ke sana tawaf. Tawaf aja. Tawaf aja. Jadi terserah, nggak ada batasan. Kalau umroh kan tawaf itu 7 kali. Kalau setelah umroh itu Bebas. Berapa kali pun boleh. Berapa kali boleh. Jadi kita siang malam lantai pertama sampai rooftop kita cobain tawaf. Tawaf di situ sambil membaca doa-doa gitu ya. Sambil video call saudara, teman-teman. Video call-nya itu untuk diarahkan ke Ka'bah. Ya, biar Terus mereka bisa melihat Ka'bah di depan mata gitu, terus sambil berdoa gitu. Ini coba, ini Ka'bah, silakan berdoa teman-teman ya. Ini saudara-saudara, saya juga membantu doa gini, sholawat gitu. Iya. Biar yang di rumah juga ikut berdoa, membantu berdoa gitu ya. Ya gitu beberapa ceritanya seperti itu. Itu ada waktu 1 hari sampai 1 hari setengah ya kita bebas tawaf dari Ustadz itu. Sampai hari terakhir kita pulang di tanggal 22 jam 12 siang. Ya, kemarin. Jam 12 siang. Oke, terus kita ditawari untuk ziarah ke haji di Arafah. Mau cerita dulu yang tawaf hari selanjutnya itu kan kita berusaha memegang Hajar Aswad itu, alhamdulillah sekali lagi masya Allah dibantu lagi sama orang India. Saya itu dibantu ditarik buat masuk, tapi akhirnya tetap gagal. Iya. Terus juga ada orang India yang mengingatkan kasihan istrinya gitu ya. Iya benar. Saya mau dijawel pipiku gini, dagunya. Ini Bahasa Irasnya ojo jak bojomu rene iki pegulat ngedol semua, jangan nanti dibanting mungkin ya. Ojo. Tapi ada orang gitu. Orang India lain yang malah membantu saya, ditarik gini tangannya biar bisa nyampe. Itu kurang dikit lagi, saya belakangnya ibu-ibu. Kurang 1 orang atau 2 Satu orang lagi yang belakangnya ibu wis dibuantu gini sama orang Aswad. Orang India itu sudah dibuantu, saya ditarik-tarik dibuantu. Tapi tetap
belum rezeki. Insya Allah besok Teman-teman yang satu base itu ada 2 orang yang bisa berhasil. mencium hajar aswad. Satu cewek, satu cowok. Satu Pahalanya ceweknya besar. ini yang hebat sekali Ya, berarti. mungkin dia ditarik gitu sama jemaah-jemaah yang lain gitu. Iya. Silakan tarik seret gitu. Jadi yang sudah berhari-hari coba hajar aswad itu kebanyakan orang India, kuat-kuat mereka. Besar-besar badannya itu besar-besar teman-teman, keker-keker Besar, gitu. kuat-kuat. Yang tawaf terakhir kita di lantai 4 ya. Di lantai 4 kita ketemu sama artis. Saya kira saudara suami, kayak akrab gitu. Awal Artis. salaman, ngomong-ngomong, siapa mas? Kirain saudara, saya mau nyalimi orangnya gini. Orang Itu cowok kan. adalah artis Dimas Seto, Mas Dimas Seto. Saya panggil Bapak ya, Pak Dimas Seto. Alhamdulillah. Bismillah. Saya kira saudara suami, tapi ini artis, tapi siapa? Ini kayak wajah-wajah familiar. Saudara, tak kirain saudaranya suami. Ketemu sudah akrab. Tapi sebelumnya belum pernah ketemu. Belum ya? pernah ketemu. Ya mungkin akrab karena kecintaan kita sama dengan Ustadz Adi Hidayat ya. Di situ kita ngomongin Ustadz Adi Hidayat membangun pondok gitu. Katanya di mana? Pondok di Pandeglang apa ya? Awalnya di Bekasi kan. Kenapa kok saya ke Bekasi nggak bisa waktu di Jakarta itu? Waktu ngurus tentang kerja di sini kan ada waktu itu di Jakarta. Saya coba ikuti kajiannya ternyata nggak bisa. Ya sudah pindah di Pandeglang untuk membangun pondokan baru gitu. Kita ngomongin itu kan kayak yang akrab gitu, nyambung gitu mungkin ya. Istri kan nggak tahu nih siapa orang diajak ngomong kok begitu akrabnya. Padahal kita ya nggak kenal gitu. Dimas Seto, Kak Dimas Seto. Sama ibunya kayaknya. Ya, umroh sama ibunya. Di lantai 4. Mungkin selesai umroh soalnya bajunya sudah tidak menggunakan pakaian ikram. Dia mungkin paket yang 12 hari itu mungkin. Ya kita foto-foto terus kita pamitan pulang gitu. Terus kita menuju ke hotel. Nah itu tadi kembali lagi ke tanggal 22 jam 12 siang. Itu bisnya sudah mau berangkat pulang ke Riyadh tapi mampir dulu ke Arafah, Padang Arafah, tempat orang-orang haji. Di situ 600 rial kita bisa mendapatkan pengalaman ziarah ke orang-orang haji gitu. Nambah 10 real ya itu. Totalnya 600 rial. 610. Tidak 590 awalnya. Ditambah 10 rial itu. Ini 600 total. Total 600 kita diarahkan ke Jabal Padang Arafah. Padang Arafah bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. gitu. Jadi di Jabal Arafah. Jadi di situ Ustadz Hamzah itu menginstruksikan kepada yang jomblo-jomblo di bis tersebut untuk berdoa untuk meminta jodoh. Untuk minta jodoh supaya dipertemukan jodohnya dengan mudah. Jodoh-jodoh yang terbaik di sisi Allah seperti apa? Seperti itu di situ mujarab gitu untuk berdoa tentang jodoh. Pertemukan. Ya kita juga berdoa semoga dijodohkan di dunia dan di akhirat di surga gitu teman-teman. Terus teman-teman juga didoakan yang belum dapat jodoh semoga mendapatkan jodoh di situ juga didoakan. Terus itu melewati Tuh hawanya panas banget, beda sama yang di Ka'bah. Itu lebih panas daripada Ka'bah. Ka'bah itu lantainya dingin. Mungkin udaranya yang agak panas tapi nggak kerasa karena hati kita senang. Iya, hati kita senang kalau Nggak kerasa sama sekali iya, panasnya. sepil lagi ke Ka'bah ya, balik cerita ke Ka'bah. Nanti ketika saya sholat di sana, kan ini tak buat sajadah ya. Biar nggak panas kan? Biar enggak panas. Mikirnya. Ketika menyentuh lantai Ka'bah itu nyos gitu pikiran saya, nyos. Karena itu lantai tekel gitu. Panas. Marmer. Nah, tapi faktanya ketika saya sujud, loh, kok apa mak nyos gitu? Allah Akbar, nyos. Loh, kok panas ini? Padahal saya sujudnya di sini. Tapi tanganku kok ademnya. Loh, kok enggak salah lah ini. Lantainya kok dingin. Lantainya lebih dingin daripada ini, teman-teman. Padahal niatnya ini biar mendinginkan batuk. Malah panas. Jadi ketika panas. itu saya selanjutnya sholat selanjutnya enggak pakai ini, langsung pakai Lantainya lantai lebih dingin. Kok bisa ya? karena
waktu saya browsing di YouTube itu bawah itu kan sumber air Zam-Zam. Yo ya. Jadi Barokah gitu mungkin ya. membuat barokahnya. Adem. adem lah, dingin. Mungkin dari situ. Ya, memang ajaib di situ teman. Ajib, Ajaib. kata Ustadz Hamzah. Ajib. Banyak keajaiban gitu. Terus lanjut Dari lagi ya ke Padang Arafah. Arafah tadi. Sebelum menuju ke tempat itu kita Arafah. diperlihatkan oleh camp-camp kayak tenda-tenda gitu Tenda tuh. haji. Itu Orang-orang gimana? Arafah. Iya. Wukuf di Arafah. Nah, itu orang-orang haji itu di situ besok teman-teman. ya. Ya, kita diperlihatkan gitu, insya Allah kita bisa haji. Amin. Itu ada camp-camp gitu, kayak tenda-tenda dari Tenda kain. putih. Nah, di situ banyak berderet-deret berapa hektar sepanjang Kuotanya mata. 10.000 juta. 10 juta apa 10.000 juta kata Ya, Ustadz Hamzah ya. banyak Kalau sekali itu. kuotanya itu 10 juta apa Manusia. 10.000 gitu ya. Di situ ada camp sebanyak itu mungkin. Jadi mata memandang itu, banyak sekali putih-putih gitu. Apalagi kamar mandi sama masjidnya itu kan terbatas. Jadi mereka tuh sholat sampai di luar masjid kata Ustadz agar mengejar waktu itu tadi. Iya. Itu panasnya luar biasa. Luar teman-teman. biasa. Kita di base aja ada AC tuh. Panas. AC-nya dingin tapi udaranya itu kayak yang nggak ada oksigen, nggak ada Ungkap gitu. ungkep apa ya? Nggak ada mineralnya. Biasanya kan oksigen itu kan mengandung mineral ya. Itu kayak nggak ada Panasnya kandungan mineral. super. Panasnya itu Apa super ya, sekali. menjelaskannya susah lah, pokoknya panas lah. Jadi kalau misalkan orang haji di situ, ya bener kepanasan ketika wukuf di Arafah itu. Kenapa pahalanya sangat besar ya itu? Ya, perjuangan staminanya harus Harus kuat. Ya. Kayak orang tukang macul-macul sawah itu kuat itu pasti, insya Allah. Juga nggak sedikit yang katanya meninggal kata Bude di sana. Bude itu sudah pernah haji sebelumnya, sudah pernah cerita setiap pokoknya bentar-bentar ada yang meninggal, bentar-bentar ada yang meninggal. Ada ambulan gitu. Iya. Bentar-bentar. Wiu langsung dibawa. Ya karena di situ panasnya ekstrim teman-teman, kayak di gurun pasir bener-bener panas. Di situ sedangkan wukuf di Arafah itu 2 hari ya mungkin atau 3 hari, saya kurang paham. Setelah dilewatkan ke Arafah, kita di Musdalifah, itu tempat masjid gitu. Terus di Musdalifah selanjutnya ada Mina, itu bergandengan Arafah, Musdalifah, Mina untuk melempar jumroh. Jadi jumrohnya itu di Mina. Ada bangunan gitu, ada 3 bangunan itu, di situ ada yang tembok untuk melempar jumrohnya gitu. Tapi kita tidak masuk ya, ada diperlihatkan gitu bangunan Dari luar aja. Dari luar aja. Soalnya semua akses ditutup semua akses ditutup. Di situ kita diperlihatkan dari luar dari saja. luar. Terus setelah dari Mina lempar jumroh itu terakhir. Terowongan. Kita keluar lewat terowongan. Di situ ada terowongan Mina, ya. Terowongan Mina 1. Terus ada 2 lagi untuk bolak-balik sebenarnya. Dulu katanya 1 jalur aja, one way. Ketika zaman Presiden Soeharto ya, itu diusulkan ke pemerintah Arab Saudi untuk membangun terowongan lagi dari 2 ditembuskan gitu. Buat jalan masuk. Masuk sama keluar ada berbeda gitu. Biar enggak empet-empetan. Satunya sini, satunya sini. Jadi salah satu terowongan itu dinamakan terowongan Soeharto. Luar biasa Bapak Harto. Netizen Indonesia sangat bangga. Iya. Ya, terus selesai ya kita keluar dari Mina, terus menuju ke Riyadh. Nah, itu sudah jam sore, sekitar sore. Nyampe Riyadh perjalanan sekitar 12 jam atau 10 jaman. Nah, nyampainya jam 1 malam apa jam setengah 2 malam, jam 1 atau 2-an. Jam 1 atau 2-an malam. Karena kita kan berhenti sholat, berhenti ke Iya. toilet, berhenti makan. Makan. Ya, jadi semua sudah ditanggung sama pihak Travel. travel Almarwah Ustadz Hamzah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya seperti itu pengalaman kita. Cukup Neng? Iya, kalau saya saran pribadi kalau misal mau umroh itu pakai travel agent yang sudah 1 paket aja 12 hari. Jadi sekalian dibimbing dari pemberangkatan Indonesia. Karena kalau misal mandiri itu memang Murah. bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal kalau kalian nggak tahu kayak
hotel-hotel mana yang murah gitu. Jadi ada kemarin ibu-ibu dari Riau itu cuma 28 juta, hotelnya sudah dapat yang terdekat itu 12 hari. 28 juta ya. 28 juta. Kalau di Jawa itu rata-rata 34, 30, hampir 40. Tapi kalau saya sarankan, saran pribadi sih biar dibimbing dari Indonesia itu menggunakan yang satu paket itu, karena saya pribadi bingung kemarin naik pesawat. Tapi kalau kalian yang sudah terbiasa travel atau memang pernah bekerja di Arab, untuk pengurusan visa saja 39 juta. Itu tiket pesawat bisa kalian pesen sendiri, karena kemarin saya tiket pesawat itu juga pesen di travel agent, pesawat PP itu sama visa. Jadi 18.500.000. Mungkin kalau kalian bisa memesan tiket sendiri itu lebih murah. Bisa milih juga, terserah mau pakai apa. Itu sih saran saya. Saran saya ya intinya kalau mau umroh atau haji, yang penting niat dulu. Yang pertama niat dulu itu sudah dicatat, insya Allah pahalanya sudah besar. Kalau ada niat yang kuat gitu, insya Allah sudah ada. Insya Allah karena itu niatnya kita baik ya, itu insya Allah ada jalan gitu, dan dipermudah di setiap prosesnya sampai menuju ke rumah Allah. Insya Allah seperti itu. Ada beberapa kendala, lalui, sabar, nanti dibantu oleh Allah, akan dipermudah pada waktunya. Itu ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu pengalaman yang kita sharing, yang bisa kita sharing. Semoga teman-teman di rumah bisa umroh, bisa haji sekeluarga. Amin. Ya, cukup sekian video dari kami. Jika ada salah kata selama di video, mohon dimaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Bye.